Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah pembahasan teks eksposisi sebagai kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, dan contoh dari teks eksposisi. Nah, menurut Jos Daniel Pereira, pada tahun 1987, di halaman 5 dalam buku Menulis Tertib dan Sistematik mengatakan bahwa tulisan eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi. Penulis berusaha memaparkan kejadian atau masalah agar pembaca dan pendengar memahaminya. Selain itu, penulis juga memaparkan sejumlah data dan bukti sehingga dapat memperjelas persoalan dan kejadian demi pembacanya. Nah, kemudian ada struktur teks eksposisi, yaitu ada 3. Pertama adalah pernyataan pendapat atau disebut juga sebagai tesis. Tesis adalah bagian pembuka berupa pendapat umum yang disampaikan di awal paragraf. Kemudian ada argumentasi, yaitu pendapat yang merupakan unsur penjelas dari tesis dengan alasan yang logis, data hasil temuan, fakta, atau pernyataan ahli. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap persoalan yang sedang dibahas. Jadi, strukturnya itu ada 3. Yang pertama adalah tesis. Tesis itu bagian awal, pendapat awal, biasanya terdapat di awal paragraf. Nah, kemudian ada argumentasi. Argumentasi itu jadi unsur penjelas si tesis. Jadi, biasanya di paragraf yang berikutnya yaitu lebih menjelaskan lagi tentang hal-hal yang sedang dibahas, yaitu dengan memberikan alasan atau pendapat yang logis, hasil temuan, fakta, atau bahkan pernyataan ahli. Kemudian ada penegasan ulang pendapat. Ini biasanya terdapat di bagian penutup, yaitu menegaskan ulang kembali sebenarnya apa sih yang sedang dibahas dalam teks itu, bisa juga memberikan simpulan atau saran. Nah, ini ada contoh analisis struktur teks eksposisi. Jadi, sebenarnya ini masih dalam satu teks, tapi nanti saya akan bahas menjadi 3 bagian. Tapi setiap teksnya ini masih saling berkaitan. Nah, yang pertama adalah bagian tesis. Ini tentang air. Paragraf pertama yaitu air menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia saat ini. Manfaat air sangat dibutuhkan oleh semua kalangan manusia, dari kalangan atas atau kalangan bawah pula tanpa ada batasan. Tak hanya itu, air juga diperlukan oleh makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Hal ini membuat air menjadi sumber daya yang penting bagi semua organisme hidup. Jadi di bagian tesis ini dijelaskan tentang manfaat air yang bermanfaat bagi semua kalangan. Nah, kemudian ada bagian argumentasi. Teksnya yaitu manusia sangat membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Kita butuh air untuk memenuhi cairan di dalam tubuh sekaligus mencegah dehidrasi. Selain itu, manusia perlu air untuk keperluan seperti mandi, mencuci baju, olahraga air, hingga untuk tempat wisata. Sementara hewan membutuhkan air untuk minum. Adapun tumbuhan juga memerlukan air untuk proses fotosintesis. Nah, jadi di bagian argumentasi ini dijelaskan apa saja sih manfaatnya untuk manusia. Nah, kalau tadi kan di paragraf awal atau bagian tesis hanya menjelaskan bahwa air itu bermanfaat bagi manusia. Sementara di bagian argumentasi dijelaskan bahwa apa saja sih manfaatnya untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini disebutkan semuanya bahwa jika untuk manusia bermanfaat untuk mencegah dehidrasi, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam sehari-hari, kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci baju, olahraga air, hingga tempat wisata. Bahkan disebutkan di argumentasi ini bahwa air bermanfaat untuk hewan, yakni untuk minum, dan bermanfaat untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian yang terakhir adalah bagian penegasan ulang.
Teksnya adalah, hal ini tentu menjadi bukti bahwa air menjadi sumber daya yang sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa air, tentu tiap makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itu, kita harus menjaga persediaan air agar merata di semua wilayah. Jadi di bagian penegasan ulang ini adalah menegaskan kembali sebenarnya teks pertama dan teks kedua itu isinya tentang apa sih? Yaitu tentang manfaat air, yaitu bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu dalam penegasan ulang itu juga bisa berupa simpulan dan saran. Nah, ini terdapat dalam kalimat terakhir. Sarannya yaitu untuk itu kita harus menjaga persediaan air agar merata di semua wilayah. Nah, itu adalah 3 struktur dari teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat, tesis, kemudian argumentasi, dan penegasan ulang. Yang berikutnya ada kaidah kebahasan teks eksposisi. Yang pertama adalah nomina atau disebut juga sebagai kata benda, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita, meja, kursi, alat tulis, dan lain sebagainya. Kemudian ciri kata benda yaitu dapat disangkal dengan kata bukan. Contoh pada kata meja menjadi bukan meja, serta tidak bisa disangkal dengan kata tidak seperti tidak meja. Jadi artinya ciri dari kata benda itu dapat disangkalnya itu dengan kata bukan meja, tetapi tidak bisa disangkal dengan kata tidak. Ya, jadi tidak bisa diterima jika ada kalimat yang menyatakan tidak meja. Kemudian ada pronomina, yaitu kata ganti yang dibagi menjadi 2, ada pronomina persona dan pronomina petunjuk. Jadi kalau pronomina persona adalah kata ganti orang, yaitu orang pertama aku, saya, daku. Orang kedua Anda, kamu, kalian, dan orang ketiga dia, ia, beliau, mereka. Kemudian ada pronomina petunjuk seperti ini, itu, sini, dan situ. Nah, kalau contoh dari pronomina petunjuk itu kalimatnya adalah saya pergi ke Jakarta, di sana saya melihat Monas. Nah, pada kata di sana itu menunjukkan pronomina kata ganti dari si Jakarta, yaitu menjadi kata di sana saya melihat Monas gitu. Kemudian ada konjungsi atau kata hubung. Konjungsi kata hubung ini saya sudah bahas pada bab sebelumnya. Jadi konjungsi ini ada koordinatif, yaitu konjungsi setara. Contohnya adalah kata dan, dengan, serta, atau, tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya, melainkan. Kemudian ada konjungsi subordinatif, yaitu karena, agar, supaya, sehingga, meskipun, walaupun, sebelum, sesudah. Jadi kalau subordinatif itu adalah kata hubung yang tidak setara. Kata leksikal itu adalah kelas kata. Yang pertama adalah verba atau kata kerja. Jadi verba atau kata kerja ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan perbuatan atau aktivitas manusia. Contohnya belajar, membaca, menulis, ya. Nah, ciri dari kata verba yaitu dapat disangkal dengan kata tidak. Contoh verba pada kata menyapu menjadi tidak menyapu. Kemudian ada adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat. Contohnya adalah kata baik, buruk, cerdas, pandai, cantik, tampan, dan lain sebagainya. Kemudian cirinya dapat ditambahkan kata sangat. Contoh adjektiva pada kata dasar baik menjadi sangat baik gitu, atau sangat cantik, sangat tampan. Nah, adjektiva itu juga ketika mendapatkan pengulangan dapat diakhiri dengan nya. Contoh sebaik-baiknya, seburuk-buruknya, sepandai-pandainya, ya. Kemudian ada adverbia, yaitu kata keterangan. Keterangan bisa menunjukkan waktu dan tempat. Kalau keterangan waktu sore hari, kemarin, hari ini, pagi hari, ya. Kemudian kalau keterangan tempat di rumah, di sekolah, di perpustakaan, di lab, atau di Jakarta, di Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bentuk afiksasi. Bentuk afiksasi ini ada 4. Yang pertama adalah prefiks, yang kedua infiks, sufiks, dan konfiks. Afiksasi adalah proses imbuhan pada kata dasar. Yang pertama ada prefiks, yaitu awalan. Contoh kata dengan kata dasar nanti menjadi menanti. Kemudian yang kedua ada infiks atau sisipan. Contoh pada kata dasar getar disisipkan menjadi gemetar. Kemudian yang ketiga adalah sufiks, merupakan akhiran
Contoh kata tulis ditambah dengan akhiran kan menjadi tuliskan. Kemudian ada konfiks yaitu gabungan awalan dan akhiran. Contohnya konfiks ke-an pada kata dasar mahal menjadi kemahalan. Nah, itu adalah kaidah dari teks eksposisi. Tadi kaidahnya yang pertama ada nomina, kata benda, pronomina, kata ganti, konjungsi, kata hubung. Kemudian ada kata leksikal yang mencakup verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, dan adverbia adalah kata keterangan. Kemudian ada bentuk afiksasi. Yang pertama adalah prefiks awalan, kemudian ada infiks sisipan, kemudian ada sufiks akhiran, dan konfiks adalah gabungan awalan dan akhiran. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sehat selalu dan lebih semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.